Wah, thank you banget nih Abu ya. Kita langsung hari ini atau ada materi kah? Lanjut aja kita ngobrol. Lanjut kita ngobrol ya teman-teman ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Halo, Kang Abu, Kang Anjrit. Ya. Halo, sama siapa di mana? Di mana Bu? Sama Dewi di Solo. Oke. Oh, oke. Dewi di Solo, keren Bu. Oke Bu, gimana Bu? Baru pertama naik ya? Baru pertama naik, cuman udah lumayan, mungkin ada 2 bulanan dengerin rest area. Oh, oke. Nggak tahu nih ceritanya mau mulai dari mana. Cuman setelah Bisa nonton on cam rest nggak? area, Nggak bisa. belum bisa. Belum bisa, ya. Setelah setiap pagi nonton rest area, jadi kata Abu harus kesadaran ya. Terus terima dulu sebelum sebelum Beraksi. respon. Respon. Ya. Ya. Oke. Jadi tuh sekarang rasanya jadi agak lebih ringan gitu beban hidup teh. Oke. Mantap. Cuman nggak tahu apa yang menyebabkan itu tuh nggak tahu ya. Apa karena emang udah bener-bener nerima atau emang udah lelah gitu kayaknya. Ya, Antara nerima dan lelah emang tipis banget sih. betul. Iya. Kayaknya udah beneran nerima atau emang udah ya udahlah pasrah gitu sih. Menurut Kang Abu gimana itu? Pengen tanya mungkin saya ini udah bener-bener nerima atau saya tuh karena lelah dan pasrah gitu. Pengen tahu itu mungkin ya. Ya. Betul. Oke. Kan yang ngerasainnya juga Mbak Dewi, kok nanya ke saya sih? Betul sih ya. Oh ya. Kamu nerimanya gini nggak? Sabar, disabar-sabarin atau gimana gitu kan? Ada yang kayak gitu juga kan? Coba, yang mana rasanya gitu? Misalnya nih, dulu itu aku kalau pengen sesuatu tuh kayak yang harus gitu loh. Kayak kalau ditolak, misal pengen apa ngomong ke suami terus kayak suami nggak setuju gitu. Tapi kayak aku tuh mengusahakan gimana alasannya, cari apapun pendukung yang bisa mendukung Supaya harus terjadi gitu ya. gitu supaya bisa merubah pikiran suami aku gitu loh. Oke. Tapi sekarang kayak ya udahlah, mungkin nunggu aja kali sampai itu terwujud gitu. Oke. Gini Mbak, kalau misalnya rasanya semakin tenang, semakin ringan, dan semakin santai, itu berarti penerimaannya oke. Tapi kalau pura-pura nerima, biasanya jadi makin berat sih. Gitu. Karena kalau udah nerima tuh sebetulnya ya, yang namanya letting go tuh kan kayak nggak dipegang terus gitu. Nggak dipegang terus gitu. Jadi dia udah beneran nah gitulah kira-kira. Padahal kan sebenarnya yang paling simpel tuh kan kalau kita melepaskan kan ringan gitu. Melepaskan tuh jauh lebih mudah sebenarnya kalau pakai bahasa gini gitu ya. Daripada itu kan lebih banyak effort, menggenggam tuh lebih capek sih sebenarnya. Cuman karena terbiasa dipegang, digenggam, lekat gitu, sehingga dia ininya si lepasnya tuh jadi agak berat memang gitu. Jadi sederhana bahwa ketika kita melakukannya sudah penuh dengan keikhlasan, beneran oke gitu ya, udah pasti merasa jadi lebih ringan aja. Itu sih, Mbak. Sekarang Mbak Dewi ngerasa lebih ringan nggak abis ngelepasin atau abis belajar ini? Merasa lebih ringan, terus juga kayak ya udah jalanin aja gitu sih. Iya. Walaupun keinginan itu tuh Masih ya tetap kok ada nggak gitu. dapet gitu ya. Ya kok nggak dapat gitu. Cuman akhirnya tuh di hati jadi ya agak lega sih daripada yang harus memaksakan kemarin gitu. Cuman walaupun masih ada sedikit ya kok nggak bisa terwujud ya gitu.
Iya, Mbak Dewi nonton ini udah berapa bulan? Mungkin 2 bulanan ada lah mungkin ya. Usia berapa sekarang, sorry? 30. Iya, sekarang 30 tahun melekat, 2 bulan mau belajar lepas, ya masih prosesnya panjang sih Mbak. Ya, Jadi dalam artian nggak bisa langsung menilai aku 2 bulan gini, kenapa masih gini? Ya iyalah, nyimpan kemelekatannya lebih berpuluh-puluh tahun, belajar lepasnya 2 bulan kan, ya meskipun itu nggak hitungan matematis, nggak hitungan pasti atau fix gitu ya, cuman semuanya perlu proses dan semuanya perlu latihan sih Mbak, itu aja kata kuncinya. Gitu. Kang. Terus mau ini nih, Mau apa Mbak? nanya lagi Boleh. masalah relationship. Hmm. Nggak tahu ya ceritanya dari mana, cuman karena ada masalah ekonomi ya, jadi kayak suami tuh dari nggak mau dengerin omongan aku gitu loh. Jadi sampai akhirnya tuh ya awal-awal tuh kok dia nggak mau dengerin omongan istrinya gitu, sampai untuk akhirnya untuk masalah, kalau untuk yang menyangkut diri saya itu aku nggak mikir lagi gitu, ya udah nggak mau nurutin, ya udah nggak apa-apa. Tapi ketika untuk pendidikan anak ya, misalnya kayak aku dapet ilmu parenting nih, kayak gini misalnya, biar anak jadi lembut hatinya, nurut sama orang tua tuh harus gini, coba deh kamu lakuin kayak gitu tuh misal. Tapi dia tuh kayak nggak mau gitu, walaupun bahkan itu untuk anak dia tuh kayak nggak mau dengerin sama sekali gitu. Jadi kasih tahu sama Mbak Dewi nggak mau dengar gitu. Cuman kalau kayak dikasih tahu. Saya mau nanya dulu boleh nggak sebelum lanjut? Boleh. Ya boleh. Mbak Dewinya nyebelin nggak? Nyebelin itu kan nggak bisa dinilai dari saya kan. Nggak, dirasa-rasa aja kira-kira cara ngomongnya, waktu ngomongnya, perasaannya, pengen ngatur, pengen apa gitu. Itu kan bisa dirasa tuh. Karena sesuatu komunikasi yang nggak nyambung biasanya karena ada kontradiktif kan? Betul nggak? Betul. Tapi kalau menurut saya pas awal-awal sih saya menyampaikannya sih masih pas dulu-dulu ya, masih dengan yang lembut, yang baik gitu. Cuman karena mungkin seringnya nggak diturutin kok, padahal aku untuk kebaikan kita keluarga gitu ya. Kok nggak didengerin, terus akhirnya ya udah, kalau untuk itu masih menyangkut masalah aku akhirnya nggak ngasih tahu, ya udah mau diturutin atau enggak terserah. Tapi kalau untuk anak kok untuk anak tuh dia juga nggak mau gitu loh, padahal kan anak apa-apa kalau yang itu kan alasannya anak gitu kan. Nah semakin lama kok semakin dikasih tahu baik-baik semakin nggak mau dengerin juga. Terus kayak aku tuh omongan aku tuh kayak yang kesekian gitu loh, lebih utama omongan ya bagus itu Mbak. Kayak yang pertama yang didengerin kayak omongan kakaknya, omongan orang tuanya gitu. Karena mungkin kakak sama orang tuanya lebih enak gitu ketimbang Mbak Dewinya Mbak. Ya Mbak Dewi gini ya, pada dasarnya manusia tuh nggak mau dan nggak suka dikasih tahu, apalagi sambil disalahin tuh nggak suka. Udah disalahin, diceramahin, dikasih wejangan, dan itu nggak akan ngerubah apa-apa sih. Betul. Jadi yang paling terpenting itu buat saya ya, nggak usah terlalu banyak ngasih tahu, tapi tunjukin dengan perubahan sikap sih. Nah itu kunci. Karena kalau sikapnya berubah, dia pasti aneh. Kenapa ya yang asalnya nyebelin jadi oke, yang asalnya cerewet jadi oke, yang asalnya berisik jadi oke gitu misalnya. Nah, yang akan ngebuat attract itu apa ya? Yang akan ngebuat menariknya perubahan itu karena ada sikap berubah itu gara-gara ada perbedaan gitu sih Mbak. Jadi saya rasa nggak terlalu penting harus banyak ngasih anak tuh harus gitu, nggak gitu juga, karena
dia punya sudut pandang yang lain kan. Dan sudut pandang yang lain itu juga penting untuk dipelajari gitu. Itu sih Mbak. Jadi saya rasa kalau misalnya pasangan yang nggak mau dengar, pertanyaannya, saya juga dulu pernah mengalami dan pernah mikir gitu ya, kenapa nggak mau? Ternyata sayanya yang nyebelin gitu. Sayanya yang ngomong tapi nggak menunjukkan dengan perubahan gitu. Gitu sih Mbak. Dan kalau Mbak Dewinya berubah di dalam sendiri, otomatis lingkungan ikut berubah kok gitu. Gitu Mbak Dewi. Berarti aku harus merubah diriku sendiri ya. Betul. Lah, kalau Mbak Dewi ngerubah orang lain, Mbak Dewi nggak berubah, gimana ceritanya? Betul. Tapi kadang gregetannya tuh apa yang aku ngomongin kemarin, terus dia nggak ngikutin, terus waktu sekarang tuh jadi kejadian gitu loh, jadi greget gitu. Ya, sekarang saya tanya, kira-kira kenapa suaminya Mbak Dewi nggak mau denger? Kenapa kira-kira? Karena menurut dia apa yang dia lakukan itu yang paling benar sih kalau menurut aku. Kalau menurut aku ya, tapi nggak tahu dari sudut pandang dia ya. Pernah ngobrol nggak? Pernah, ya sering. Diskusi, tapi dialog gitu. nah itu masalahnya yang saya rasakan itu, misal kita lagi ngobrol, itu jadinya berantem. Terus kalau udah berantem itu nggak ada solusi. Nah, Kayak dia taruh dulu. lagi, Kenapa dari ngobrol jadi berantem? Kenapa? ya nggak tahu. Pokoknya Berbeda kalau pendapat. tiba-tiba, ya nggak tahu, tiba-tiba aja dari ngobrol yang enak terus beda pendapat, terus jadinya kayak pada ngegas gitu. Aku juga ngegas, dianya juga ngegas. Iya ya udah. Selama Mbak Dewi melakukan pola yang sama, pemikiran yang sama, frekuensi yang sama, pasti nggak akan berubah. Betul nggak? Iya. Karena semuanya dilakukan dalam program yang sama gitu Mbak. Gitu. Nah jadi sekarang yang jauh lebih penting, jangan banyak ngomong, jangan banyak kasih wejangan, jangan banyak gimana-gimana, mending dirubah pelan-pelan dari Mbak Dewi aja. Karena nanti yang akan dilihat itu bukan kata-katanya, tapi perubahan sifat, perubahan perilaku, perubahan respon gitu. Itu Bukan yang paling dirubah penting. cara bicaranya ayah, sekali lagi ya, tapi perilaku kita yang kita rubah. Itu ingat ya. Gitu Mbak. Sekarang saya tanya, Mbak Dewi waktu ngomong ada nggak keinginan pengen ngerubah dia, pengen membuat dia seperti apa yang diomongin Mbak Dewi? Ada begitu nggak? Ada, Nah ya udah. Berarti kan mau ngatur kan? betul. Nah sekarang saya tanya, sebenarnya yang bikin kesel apa? Karena udah berapa omongan saya yang dulu-dulu itu Tahan dulu ya. saya. Bukan. Yang bikin kesel adalah suami nggak ngikutin ekspektasinya Mbak Dewi. Mbak Dewi lagi berantem sama ekspektasinya aja sih sebenarnya. Betul. Bukan sama Ya, suaminya. karena yang saya omongin tuh udah beberapa kali terjadi, kok nggak mau itu ngikutin. Jadi ekspektasi saya tuh kenapa? Karena saya merasa Benar. yang kemarin pernah saya Nah, omongin itu itu. merasanya itu coba dilepasin deh. Oh gitu ya. Iya. Jadi Coba Mbak besok merasa ngomongnya nggak benar. usah pakai ekspektasi, cuman Mas, ya diskusi ya, cuman gini, udah aja. Mau direspon, mau gimana, nggak apa-apa. Tapi tunjukkan dengan perubahan yang signifikan gitu. Kalau bisa dalam 30 hari ke depan, nggak usah banyak wejangan, Mbak. Tunjukin aja. Udah lama sih ini mah, udah nggak banyak wejangan. Iya makanya, kan tapi sekarang kan beda nih rasanya. Lebih paham kan? Iya. Kemarin mau ngomong sama nggak ngomong, tapi di hatinya kapan dia rubah ya, kapan dia rubah ya, kapan dia rubah. Capek loh Mbak. Betul. Oh, iya, bener. Nah sekarang Mbak Dewi nggak usah mikirin kapan dia rubah, nggak usah, udah aja. Kapan saya Mau dia rubah aja kek, nanti ya. mau enggak kek, gitu. Oke? Oke. Mbak Dewi suka nonton Letting Go nggak? Belum, kebetulan Nah, belum. ya udah. Kalau gitu, abis dari sini kalau lagi iseng-iseng, coba tonton di IET Abu Marun Letting Go. Tonton tuh dari episode 1, 2 sampai seterusnya. Nanti pasti ada yang ngerti di tengah-tengah. Siap. Ya. Oke? Oke, terima kasih. Sip ya, jangan banyak nyalahin aja intinya. Sip, Oke. ya. Oke, terima kasih Kang Abu, Kang Anjrit. Thank you. Assalamualaikum. Semangat, semangat. Semangat, sehat-sehat semuanya. Ya, Mantap banyak Mbak yang- Dewi, mantap, ya, semangat. Banyak yang bersyukur ya. Jadi
sekali lagi nih Ayah, untuk siapapun yang sekarang mempunyai pasangan atau yang mempunyai anak atau mempunyai masih ada orang tuanya, tolong jangan ingin merubah siapapun yang di luar kita ya. Karena bisa. wejangan, omongan apapun itu ya, sebetul-betulnya yang kalian anggap itu tidak akan bisa merubah. Yang bisa merubah adalah sikap kalian yang kalian ubah sendiri. Gitu Ayah. Rubahlah Karena gini diri Kang, kita. kalau kita lagi ngerasa, Mhm. kita akan tertutup untuk menyadari bahwa kita nyebelin, Kang. Oke, oke. Karena aku tuh merasa bahwa, nah, si merasa itu tuh nutupin semua yang kita ya dalam tanda petik ya, lupa aja Kang. Betul, Fokusnya di dia aja, betul, gitu. Dan itu biasanya nggak mau saling dengar gara-gara merasa, gitu. betul. Ini biar relate nih sama yang nonton ya. Mm-mm, mm-mm. Gitu. Makanya si merasa tuh, aduh, hati-hati. Hati-hati ya teman-teman ya. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Neng Aduh, Nia. nggak nyangka banget ya diangkat. Makasih Kang Anjrit, Kang Abu udah mau ngangkat. Bisa on cam ya? Lagi nggak pakai hijab nih Kang, punten ya. Oke. Ya, gimana? Ini Dari mau siapa nanya di mana? aja sih Kang. Ini ya di Lebak Banten Kang. Oh, di Lebak Banten. Oke. Gimana, Mbak? Kang Abu mau nanya ya. Emang kalau kita kayak temenan, misalkan nih kayak aku temenan nih, terus apa sih? Kayak hampir sama gitu kayak ke nasib sama takdirnya gitu. Emang bisa kayak gitu ya Kang? Maksudnya gimana? Hampir sama gimana? Jadi aku punya temen nih, udah dari SD lah ya gitu, bisa Ya. dibilang bestie gitu. Mm-mm. Beberapa tahun yang lalu aku tuh punya masalah, bukan masalah ya, kayak sama keluarga dijauhin apa segala macem lah gitu Kang ya. Dia juga gitu. Dan dia juga tahun ini pun begitu gitu. Hmm. Mungkin dia mengidolakan Neng Nia deh kayaknya. Jadi ikut-ikutan mungkin ya. Betul nggak Pak Andre? Ya nggak gitu Kang, maksudnya memang kita kayak awalnya kayak saya tuh awalnya kayak dipitnah gitu kan sama kakak sendiri gitu, dan dia pun kejadiannya serupa gitu, cuma gitu. Kalau Serupa. masalah duit sama nggak? Coba. Alhamdulillah Kang, sama. Oh, kamu banyak utang, dia juga sama gitu ya? Enggak. Iya, Masya Allah. Iya, saya dukun banyak tuh. Iya. Ya sebenarnya saya rasa yang paling terpenting ya mau sama mau nggak dan lain-lain kan semuanya juga pilihan ya. Gitu kan. Terus maksud saya juga ya mau dia begitu mau begini ya yang paling penting kan sebetulnya bukan masalah begini begitunya tapi bagaimana meresponnya kan. Gitu. Jadi mau sama mau enggak, maksudnya nggak usah jadi dikait-kaitkan ini takdirnya apa, ini gimana apa dan lain-lain. Enggak, Ya, maksudnya apa ngaruh gitu Kang gitu. Ngaruh nggak sih gitu, masa sih gitu. Kenapa Ngaruhnya harus ngaruh apa gitu samaan maksudnya? gitu. ya Ya gini itu. ya. Gini. Orang pada circle tertentu kan kita tuh tergantung apa yang kita dengar, kita lihat, kita pikir. Kita dengar, kita lihat, kita pikir gitu ya. Ya. Jadi ada satu statement gini, tunjukin 5 teman kamu, maka aku akan tahu siapa kamu. Oke. Oke? Karena si pertemanan ini kan contoh ya. Kalau kita punya pertemanan di lingkungan ngegosip, pasti bawaannya ngegosip lagi, ngegosip lagi, ngegosip lagi. Artinya apa? Pola pikirnya bisa seragam, kesadarannya bisa mirip-mirip, yang diomonginnya sama, yang didengerinnya sama. Berarti memang muter terus di situ, gitulah kira-kira. Nah, jadi siapa yang jadi teman kita itu akan memengaruhi salah satunya pola pikir kita, akan memengaruhi keputusan kita. Kenapa? Karena ya itu tadi, circle itu kan bagian dari sosial hidup sosial kita yang salah satunya pasti memengaruhi pola pikir dan pola mengambil keputusan gitu. Gitu, Teh Nia. Iya sih, soalnya saya juga kan tahu tahu Kang Abu tuh dari dia gitu. Kalau kayak ada apa-apa, iya, dia tuh kayak, lu dengerin deh Abu Marlo, lu dengerin, penasaran kan Kang gitu. Jadi tahu Ya, gitu kan? iya balik lagi, maksudnya gini, ya kata Kang Abu kan pernah bilang kayak, ya kalau kita nggak sefrekuensi istilahnya ya Kang,
masuk ke room ini nggak bakal nyambung, nggak bakal nyaman gitu kan. Nggak bisa. Iya bener, setuju. Iya, Betul. gitu. Makanya Kemanapun sama sih, bukan di room ini aja. Kalau nggak alhamdulillahnya frekuensi sempet akan masuk. waktu di T-Spice itu ya Kang ya di Bintaro. Oh iya. Ikut juga. Iya, Oh datang, Tenia datang waktu itu? datang, iya. Oh oke. Waktu itu. Makanya udah kayak, oh iya ya, bener sih Kang. Jadi apapun yang udah pernah dilampaui itu kayak pas ketemu Kang Abu ngedengerin misalkan di Lettinggo apa segala macam kayak, oh iya ya, oh gitu. Jadi udah kayak, cuma sekarang itu masalahnya di saya sendiri apa-apa masih ke-trigger aja gitu Kang, gitu. Ya nggak apa-apa. Sulit Nah kan banget ya Kang. sekarang yang paling terpenting kan bukan masalah di luar diri kitanya, bukan masalah temennya kan. Tapi aku mau Iya, mengambil keputusan apa gitu. Betul nggak? iya Jadi sih di situ Kang. filternya memang harus kencang sih, Teh. Gitu. Jadi mau ada A, ada B, ada C. Karena maaf ya, teman dekat banget itu bisa jadi salah satu figur otoritas loh. Yang kita dengar nggak pakai lagi nalar gitu. Diyahin aja. Diyahin aja. Nah makanya kenapa yang tadi saya cerita di awal bahwa penting banget untuk kita berhati-hati terhadap apapun gitu. Gitu sih. Karena maaf ya, Teh, maaf banget. Temenan dari kecil, bestie, apa, itu boleh jadi kalau udah mulai frekuensinya berubah, nggak akan dipertemukan lagi sih sebenarnya. Iya sih Kang. Sebenarnya sempat kayak gini sih Kang. Maksudnya kayak Nah, kita tuh kayak pernah ada jarak juga, terus akhirnya nanti kita kayak ya ini kalau dibilang puncaknya kita beberapa tahun ke belakang itu benar-benar kita disatuin lagi dan makin kuat lagi kayak ikatannya gitu Kang. iya, nggak apa-apa. Kan berarti kan tumbuh tuh, ketemu lagi. Iya sih benar Kang. Iya, ya udah lah. Nanti mungkin besok nggak gitu lagi. Karena ya balik lagi, kita kan mau nggak mau, suka nggak suka, konteksnya adalah perubahan kan. Iya. Yang menarik sekarang gara-gara temen, gini. Ini si A, ini si B naik nih. Si B-nya nggak ikut naik. Mau nggak mau gimana pun pasti nanti circle-nya beda aja. Hmm. Pasti. Dan orang yang naik rata-rata hampir susah untuk turun sih. Kecuali nanti dianya ngejar. Ah, Nanti ketemu lagi. Nanti naik. Ketemu lagi. Terus aja kayak gitu-gitu. Makanya jangan melekat sama apapun. Karena yang bahaya gini. Mentang-mentang teman lama nggak enak nih. Aduh nggak enak ya kalau misalnya nggak ngangkat telepon dia. Padahal emang lagi nggak mau. Saya kemarin tuh baru bikin VT gini. Bahaya ketika kita menjadi orang yang terlalu baik. Kenapa? Karena ketika jadi orang yang terlalu baik, ucapan sama perasaan itu nggak nyambung. Dan yang menarik adalah tubuh nggak akan pernah bisa bohong ketika ucapannya iya, tubuh dan perasaan yang nggak mau, dia akan menolak. Dan itu yang akan jadi sumber penyakit gitu. Iya benar Kang. Iya, Alhamdulillah makanya sih ketika... ketemu Kang Abu tuh alhamdulillah banget aku udah kayak lagi belajar no keluar Kang gitu. Jadi terserah lu mau ngomong apa, yang penting gua nggak ngerugiin lu, gue Iya, yes ke dalam gitu. iya. berarti ini salah satu titik di mana kalian harus berpisah ya. Jangan. Nggak kemarin gini Kang ya, maksudnya bener-bener kemarin pas kejadian beberapa tahun yang lalu saya digituin sama keluarga, dia bener-bener ada buat saya gitu dan Asik. hari ini pun ya bukan mau nggak mau ya Kang gitu. Ya memang mungkin udah dibilang ditakdirkan juga ya nggak juga lah ya Kang gitu. Tapi Ya. setidaknya karena memang simbiosis mutualisme kali ya Kang. Iya, ya makanya balik lagi ya. Kalau kita udah mulai mikirnya, aduh ini kayaknya udah ditakdirkan deh. Nah, ketika ada kata-kata udah ditakdirkan dengan perspektif yang rendah, itu seakan-akan kita dikasih gitu. Bener. Sehingga kalau kita yang dikasih, jadi kita tuh nggak punya kekuatan untuk ngontrol gitu loh. Paham ya? Paham Kang. Tapi kalau kita ngerti benar, pokoknya Kang Anjrit the best lah. Inti dari semuanya adalah konsekuensi, udah gitu aja. Gitu. Jadi ya udah, lagi dekat, it's fine. Lagi jauh, nggak usah baper. Emang easy come, easy go, on and off gitu. Makanya saya selalu bilang gini, teman tuh nggak pernah banyak aja. Kenalan bisa banyak, tapi teman nggak pernah banyak gitu. Iya justru itu Kang gitu. Itu aja cuma satu-satunya itu. Iya nggak apa-apa. Pun satu-satunya harus lepas berarti harus ganti circle ke tempat yang Iya, baru kan bener. kita nggak tahu juga, nggak apa-apa juga. Ya, cuma itu Iya. aja sih Kang dari kemarin-kemarin kayak emang Iya. mempengaruhi ya Tapi gitu dapat ya, kan. tapi ngerti ya
Insya Allah Perspektif ini ngerti, ngerti ya? insya Allah. Iya, insya Allah ngerti. Mantap. Makasih banyak ya Kang. Tenang aja teh. Intinya mah ayah, diri kamu ya diri kamu, diri dia dan diri dia ya. Intinya mah gitu aja ya. Mm-mm. Iya sih. Kang Anjir nggak mau nanya temennya bisnis nggak, kaya nggak, coba nggak ditanya dong. Makanya justru saya pengen nanya dulu. Namanya single parents, Kang. Nah, Oh, Anda dua-duanya single parents gitu sama? Enggak dong. Oh, berarti nggak sama tuh. Iya kan maksudnya cuma dari itu aja. Kenapa harus sama gitu? Lagian, Jangan sampai atuh Kang. nah, lagian mau ngapain sih gitu punya teman-teman sampai ngapain sih? Aku tuh, saya mah jujur aja saya nggak punya temen ya teman-teman. Ya kan kalau perempuan sama laki-laki kan beda. Kalau Alah, perempuan bisa sama kayak ya. ngobrol sambil peluk-pelukan, laki-laki ngobrol sambil Sama ya. peluk-pelukan kan Anda yang lucu membedakan Kang. itu ya. ya dapat lah ya, Aduh, Tenia Masya ya. Allah. Iya Kang, ngatur nuhun pisan Santai ya. lah pokoknya. Heeh. Oke, Santai. thank you ya. Kang. Thank Iya, you. terima kasih Kang. Ya, Thank sama-sama. you. Assalamualaikum. Punya bestie-bestie gitu Ente sih Kang. Wah sih kayak gitu mah. Bunga. Maksudnya rek naon sih mau ngapain gitu. Ah, benar sih. Mau Benar. nongkrong atau apa? Ya nongkrong sebatas nongkrong, pulang nongkrong ke dalam lagi. Ya, gitu, Ketemu apa paling. sebatas itu udah lagi gitu Kang. Gitu. Mm-mm. Anda ya teman-teman yang apalagi Anda yang misalkan mempunyai pasangan nih, menurut research saya ya. Kalau Anda sering nongkrong sama temen ya, berarti Anda tuh jauh sama pasangan Anda ya. Menurut research ya ini ya. Iya, menurut riset hati-hati loh ya. Anda pasti lebih terbuka ke teman Anda daripada pasangan Anda. Dan lebih betah, Lebih betah, lebih nyaman. lebih nyaman. Betul. Ah. Itu salah satu faktor yang bisa membuat Anda cerai atau Anda bersatu tapi untuk hancur. Terus aja bersatu dipertahankan tapi hancur. Awet rajet cek Sunda. Betul. Betul. Gitu Betul, ya teman-teman. Sudahlah berteman sama pasangan kita di rumah saja ya teman-teman. Gak perlu keluar ya oke juga gitu. Lucu-lucuan aja lah keluar. Ya lucu-lucuan aja lah itu mah. Ini ada D ini ya. Ini kayaknya pernah deh. Oh ini pernah sih D ini. D official nih. Halo, Kang. Halo. Halo? Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Iya, ini pernah, Kang. Oh. Cuman mau lagi atau udah ketagihan. Oh, iya. Apa? So. Kang Dete yang di mana, di Bandung ya? Ya, Bandung, Kang. Iya, siap. Gimana Kang De? Iya, Kang. Saya teh kan frekuensinya tuh sekarang tuh udah kumanya aneh sorangan gitu. Aneh sendiri lah gitu. Oke. Karena Aneh gimana? Jadi pemahaman yang saya sekarang, pemahaman gitu, kayak yang enggak kayak yang gimana tuh ya, kayak yang enggak sesuai sejalan lah sama Kebanyakan. iya, sama kebanyakan gitu. Gini Kang, kan waktu Ade dianggap gelos ya. justru eta Kang Anjrit, justru itu saya takutnya meskipun kalau misalkan sama teman-teman yang lain atau ada orang lain atau gimana ya saya ngikutin dia ngomongin kayak politik apa gitu, tapi kayak kesannya itu saya kayak nggak betah gitu. Kayak nah kalau misalkan ke teman-teman jadi ketika saya ketemu sama orang saya bisa ngobrolin rasa gitu loh Kang, karena memang bulan Mei lah saya yang udah tercerahkan lah sama Kang Abu sama Kang Anjrit gitu. Nah dari sana kan saya mulai belajar, saya kan mulai dijauhkan oleh semesta gitu Kang. Ya. Udah beberapa bulan ini saya dijauhkan, saya disendirikan lah gitu. Nah ketika saya udah 3 bulan melepasin ego, Iya. pemikiran saya beda gitu Kang. Jadi saya punya dimensi yang cara melihat yang berbeda, lebih ke rasa lah, lebih ya saya ngikutin Kang Abu juga gitu. Saya udah pelajarin, saya udah ngalamin. Nah masalah saya tuh apakah saya ini mau nge-share nih ke temen,
Tapi temen tuh kayak yang nggak nangkep gitu. Meskipun nangkep, oh iya iya, tapi besok-besoknya eh, nggak kayak saya gitu. Pertanyaan saya mah, apa kan katanya kalau misalkan punya kesadaran itu ada waktunya, ada timelinenya, ada buktinya atau apa gitu kan, yang ada ayatnya gitu. Kalau emang semua manusia itu ada waktu timelinenya masing-masing gitu kan. Karena saya coba nih ke teman baik saya coba ke istri saya gitu kan. Meskipun ya sesekali dia ngedengerin. Tapi gimana ya, saya pengennya tiap hari itu ngobrolin rasa-rasa kayak gitulah gitu. Iya. Nah itu juga bagian dari ego Kang, hati-hati Kang. Gini Oke, ya, oke, oke. saya mau cerita nih. Apa yang Kang D rasain ini, saya rasain sekitar 16 tahun lalu Kang. Oke kan. Jadi 16 tahun lalu begitu belajar, wah kebayang ya orang yang baru belajar tuh baru tahu satu peluru pengennya nembak terus gitu Kang. Tuh. Iya, iya. Sama kayak orang karate nih ya, kalau ban putih, ban kuning pengennya berantem terus Kang. Pengennya najongan batur gitu, ngegebuk batur, mukulin orang, nendang orang gitu. Kenapa? Karena itu fase dimana kita lagi ngejeos gitulah kira-kira ya, lagi ngejos gitu loh. Lagi naik Ya gitu. kan. Nah, cuman yang penting gini Kang. Yang penting gini. Saya selalu punya prinsip sederhana aja. Kalau orang nggak nanya, saya nggak akan ngomong aja. Buat apa masalahnya? Karena Oke, pintu Kang. gerbang Ya, seseorang siap untuk tahu, dia pasti nanya. Tahu, dia pasti nanya. Gitu. ya Kang. Kang, nah jadi double G Kang. Halo, halo. Halo? Halo? Suara Ini saya, jelas? Kang Anjir jelas nggak? Jelas? Coba di mute dulu deh. Kang D boleh coba di mute dulu Kang. Silakan. Nah, oke. Udah ya. Nah, dulu sama Kang, saya begitu belajar pertama tasawuf, saya tuh kan mengawali pembelajaran itu sebetulnya belajar pertama saya itu sebetulnya adalah belajar dulu Injil, Kang. Saya mendalami dulu Injil karena penasaran. Ya kok naonnya kieu gitu, kenapa begini gitu ya. Saya belajar terus tuh. Terus lama-lama saya belajar ayat bil ayat Quran tuh lumayan tuh lama. Jadi kalau udah kebiasaan saya ngomong belakangnya ada ayat ya maaf ya karena itu kebiasaan lama saya karena waktu di ayat bil ayat itu semuanya loncat-loncatnya basic kepada ayat Quran gitu. Terus pelan-pelan belajar spiritualitas, tasawuf, vedanta apa dan lain-lain. Nah, betul Kang, karena gini, semakin kita bertumbuh, semakin kita akan melihat dengan perspektif yang lebih luas gitu. Ya. Semakin punya helikopter view yang kebanyakan orang tuh pertumbuhannya kan dalam tanda petik ya nggak signifikan lah. Kenapa? Karena mereka memilih untuk mencintai dongeng, mencintai stigma, dogma gitu Iya, intinya. Nah pada tahapan itu juga saya pengen banget gini loh ya, kamu tuh kalau baca doang tuh Quran tuh nggak gitu. Tapi pada saat itu motif saya di dalam pengen ngerubah orang gitu Kang. Oke, Motifnya tuh pengen ngerubah, itu motif saya gitu. Nah, yang lucu belakangan ini kata-katanya sama, modulnya sama, pembelajarannya sama, kenapa respon orang kok jadi beda ya sekarang gitu? Karena saya sudah mulai merasa bahwa saya nggak ada motif apa-apa, saya cuma nyampein aja. Mau diterima silakan, mau nggak apa-apa. Ya. Karena nggak ada kepentingan saya dalam menyampaikan apapun dan dimanapun gitu misalnya. Nah, dengan kesadaran itu saya mulai ngerti bahwa oh iya ya, daripada saya capek. Dulu tuh saya pemain AK-47 Kang. Apalnya AK-47-nya Kang? Tahu. Kebayang nggak? Nembak sering, boros pelor Kang, amunisi boros gitu, peluru. Keunah henteu. Rugi. Rugi. Nah makanya sekarang saya mulai jadi sniper gitu Kang. Oke. Satu peluru tapi headshot gitu. Ya. Kang, Satu peluru tapi headshot gitu. Makanya kalau nggak ada yang nanya, nggak akan saya ngomong juga. Tiba-tiba ya teman-teman lagi kumpul. Gini, menurut adalah katanya misalnya, nanaonan gitu dah, ngapain gitu. Bahkan maaf ya Kang ya, circle terdekat saya tuh nggak pernah saya ngobrol-ngobrol gini Kang. Teman dekat, ya maksudnya kalau tadi ngomongin teman dekat orang-orang barudak kuliah misalnya barudak SMA datang tiba-tiba ngomong ke saya nggak pernah. ya. Kecuali mereka memulai pertanyaan dengan Bu, kenapa ya? Nah, gitu kira-kira. Iya, Kang. Gitu Iya, Kang. Hmm. Nah, Saya jadi juga- mulai ke sini tuh mulai belajar. Oh iya ya.
ternyata hidup itu bukan masalah benar atau salah gitu. Ya. Tapi intinya naik satu level adalah gimana saya berkontribusi dalam kebaikan gitu. Tapi kata kunci yang paling tinggi ternyata puncaknya adalah wisdom atau kebijaksanaan gitu kan. Bahkan ya sekarang ada orang ngomong B yang nggak sesuai sama saya dan nggak pernah nanya, diiyahin aja. Iya, benar, nggak masalah. Oke, kenapa? Ya nggak mungkin anak TK dikasih kalkulus gitu. Nggak ngerti juga, nggak nyampe juga nih ininya nih. Percuma gitu. Karena memang dia terdesain untuk muter-muter di wilayah situ gitu. Gitu Kang. Iya Kang. Sebenarnya intinya tuh saya kesepian lah Kang. Saya nggak bener-bener kata Kang. Emang saya nyoba mancing. Nggak nyoba Ya kawin mancing. atau kesepian. Kawin mah memang Kang Anjrit. Kang, ini menarik Kang ya. Saya emang nggak nyoba untuk mancing, enggak, saya ikutin mereka, Betul. mereka emang Itu udah Tapi bagus saya pisan Kang. saya ngerasa sendiri, Kang, saya ngerasa sendiri, gitu aja sih, itu bener-bener dari hati itu mah. Saya emang nggak ngomong apa, ini kamu harus enggak saya ikutin apa mau istri saya ngomongin teman-temannya ibu-ibu rumah, ya ibu-ibu lain lah, tetangga gimana, ya saya iya pokoknya malah ke semua teman-teman saya, kok kamu sekarang berubah gitu kan, berubah tuh jadi lebih ya udah emang saya ya dulu pernah jatuh, sekarang saya udah tobat, saya gitu aja gitu, pokoknya gitu. Saya nggak mau mancing-mancing ke arah yang mereka kayaknya nggak pengen tahu, enggak, tapi saya tuh ngerasa sendiri gitu loh Kang. Gitu Pasti loh. Kang. Karena gini Kang, dalam pencarian atau pencari, pada akhirnya akan merasa gitu Kang. Aduh, bener saya kan pengen nangis. Mau nggak mau Kang. Tapi Iya, apa coba? Apa menariknya coba Kang? Ketika, itu saya alami 6 tahun lalu sih. Ketika nanti ngerti bahwa para pencari itu akan mengalami kesepian dan kerinduan, begitu nanti Akang ketemu sama yang satu frekuensi, wah nikmatnya luar biasa Kang. Ya. Wah Kang, begitu ketemu sama orang yang bisa nyambung, bisa apa, bisa dan lain-lain, wah Kang, itu dahsyat banget Kang. Dan hal-hal itu yang akan ngebuat kita justru berhati-hati juga sih Kang. Iya. Jadi ya katakanlah nggak nyambung sama ini, ya udah. Kita tahu batasan di level mana kita penting untuk ngomong misalnya. Dan nggak semua apapun yang kita tahu harus diomongin, enggak kan? Iya, paham itu, saya paham. Dan itu menarik banget nanti Kang. Wah itu akan jadi pembelajaran yang sangat dahsyat. Nah, disitulah nanti kalau mau pakai bahasa Torikoh lah ya, itu yang akan jadi filter bahwa kita akan dipertemukan sama guru berikutnya gitu Kang. Oke Kang, oke. Karena nanti Moncek Sunda nama ngerenyet gitu Kang. Ya. Ada setrumnya gitu. Kenapa? Karena contoh ya, saya ketemu 10 orang hari ini. Biasa. Ketemu besok 10 lagi. Biasa. Tiba-tiba ketemu Bang Dame misalnya. Iya. Begitu ketemu Bang Dame. Nah. Iya. Ini nih. Yang menarik, abis gitu rata-rata jadi karya Kang. Jadi tiga fakir gitu misalnya. Ngerenyet lagi. Atau setrum lagi. Nah gitu Kang. Dan itu kan pertemuan yang nggak bisa dibohongin Kang. Dan perjumpaan yang nggak ada kepentingan gitu. Itu yang asik Kang. Ya. Sebenarnya saya sama Kang Abu belum ketemu juga. Saya emang ngelihat pertama dari YouTube. Ego saya tinggi banget Kang. Tinggi banget. Saya pegang kontrol semua dari dulu gitu. Nah ketika udah tahu Kang Abu dari YouTube, saya emang udah istilahnya tercerahkan lah mungkin ya gitu. Istilah saya gitu, karena pasti ribet lah, panjang. Nah ketika itu saya emang mengalami rasa kerenyet itu dari dalam diri sendiri saya gitu, karena saya emang dijauhkan sama semesta, saya disendirikan aja. Pokoknya wah udah, saya itu kan cerdik sebenarnya, saya bisa ambil kanan ambil kiri gitu. Saya gimana caranya saya pengen bahagia. Tapi sama semesta itu kayak yang di hoax ya, kemana deh, mau kemana lagi lo gitu kan. Keren deh Kang, coba Kang. Keren pisan deh coba. Karena Kang maaf ya, kalau Akang itu disuruh, kalau Akang itu dipaksa, nggak akan bisa Kang. Pasti dilawan kok Akang. Ya. Gitu. Saya pasrah kan, pasrah tuh pasrah, nggak menyerah ya, tapi pasrah tuh, udahlah.
ya nangis tuh nangis bahagia gitu. Tapi setelah dari sana saya disendirikan, saya kesini masukin ke pokoknya ASI, Pak. takdirnya jadi sendiri lah gitu. Saya ada rumah sendiri, gimana sendiri, kontemplasi selama beberapa bulan dan belajar, dan rasa ngerenjet yang kata Kang Abu itu tadi bener, itu bener. Cuman saya sekarang merasa sendiri gitu loh Kang, merasa sendiri. Saya memang lagi sabar, lagi menunggu apa ya. Ya sekarang saya mulai belajar lagi saya kan di dunia digital marketing Kang. Ya. Saya mulai belajar lagi digital, saya mulai belajar lagi AI, saya perdalam lagi AI. Saya nikmat dengan diri sendiri aja udah gitu. Betul Kang. Saya pertanyaan saya itu apa saya bakal sendiri terus gitu? Maksudnya istri ada, cuman ini yang sefrekuensi apakah saya bakal dipertemukan atau enggak? Terus apakah memang kan Kang Abu pernah bilang orang itu pasti dengan timelinenya masing-masing gitu. Ya. Itu udah waktunya masing-masing gitu. Ya. Apakah emang kayak gitu atau gimana? Pasti Kang. Tapi kan kalau nanti Akang masuk ke kesadaran lebih dalam, bagaimana kita akan merasa sendiri ketika sang pemilik kita selalu tidak pernah kemana-mana dan selalu lebih dekat dari apapun kan? Lebih dekat, ya. Ngerasa saya. Nggak bisa gimana-gimana Kang. Yang lebih dekat cuman Allah kan lah. Udah. Nggak ada lagi dah. Gitu Kang. Karena nanti begitu ngomongin teman sejati, sahabat sejati, nggak ada lagi Kang. Artinya apa? Dalam tahapan itu, antara makhluk dan penciptanya bukan urusan bos sama bawahan, tapi pertemanan yang sejati Kang. Ya Kang. Dan kalau udah itu jadi teman yang sejati, kalau udah jadi teman dekat Kang, udah nggak ada batasan sama sekali. Akang punya bos, sama bos mau segimanapun ngomong ke batas, betul nggak Kang? Betul. Tapi Akang sama sahabat yang deket banget, punten ya, beda antara ngomong ini punten ya, ini contoh saya pakai contoh ekstrim nih ya. Kalau orang Bandung tuh gini, anjing edan gitu Kang. Anjingnya tuh bukan masalah ngejelekin gitu, tapi respect gitu. Ya, paham. Dari sama orang baru ketemu anjing, nah dia ngambak atau ya, betul nggak? Bener Kang. Bener. Gitu Kang. Ini saya pakai contoh ekstrim aja. Betul Kang. Asu teman gitu misalnya. Beda sama asu lu, beda kan Kang? Betul. Jadi udah nggak ada batasan bahasa, udah nggak ada batasan apapun karena kenapa? Teman sejati itu ada di situ gitu Kang. Nah, saya jadi pengen cerita sedikit Kang. Siap Kang. Itulah kenapa zamannya Musa disebut komandemen, disebut perintah. Karena hubungan Musa sama Tuhan itu bawahan sama atasan Kang. Oke Kang, oke. Diperbaiki sama Yesus. Saya nggak mau sama Tuhan sebagai atasan. Saya mau dia ayahku. Karena hanya kepada ayah aku bisa menyampaikan sesuatu yang susah sama bos gitu. Oke. Dahsyat tuh Kang. Makanya disebut the son of God. Anaknya Tuhan. Lain anak-anak brojol. Bukan. Paham. Tapi kaitannya bahwa hubunganku sama Tuhan seperti ke Bapak gitu kira-kira. Paham. Nah Nabi Muhammad keren Kang. Nextnya gitu. Bukan bos. Bukan Bapak juga. Tapi kekasih Kang. Kalau sama kekasih mah udah gimana lagi tuh Kang? Di luar nalar. Nah, makanya disebut Habibullah gitu, kekasihnya Allah. Udah bukan anaknya lagi gitu, udah bukan bawahannya lagi gitu. Iya. Makanya kan kalau kita ngelihat 3 fase ini, fasenya bukan masalah gimana-gimana, semuanya kata kuncinya adalah kesadaran kita yang menuju kepada gak ada batasan lagi antara kita sama dia gitu Kang. Hubungannya seperti apa? Atau Kang, maaf ya, kenapa sih ketika bicara dalam konteks bahwa kalau kamu pengen mengenal Tuhan, kamu penting untuk jatuh cinta? Karena ketika kamu jatuh cinta, yang ada hanyalah yang kamu cintai, titik. Iya. Lagi makan ingat dia, lagi minum ingat dia. Artinya apa? Ketika aku jatuh cinta, aku meniadakan diriku gitu. Ya, Dan Kang. kalau akunya udah nggak ada, yang hadir hanya dia gitu Kang. Kan saya tuh pernah jatuh cinta sama cewek bener-bener kamemet gitu. Di luar nalar dikasih tahu ABC saya nggak ngedengerin gitu. Nah saya yang sekarang lagi mengalami ya meskipun turun naik Kang ya, turun naik itu ya kadang gimana tapi saya udah ngerasain di luar nalar gitu mencintai realitas gitu.
Wah, Jadi ngelampauin dualitas tuh kayak kemarin gitu palitek gitu kan, tapi kesannya saya sendiri, tapi ya udah saya nikmatin karena itu kalau sedih senang tuh emang udah lumrahnya dunia dan saya udah maksudnya ngelewatin jadi realitas gitu. Ya saya terima kenyataan ini gitu. betul, betul. Dan ketika kita udah masuk ke fase demi fase gitu. Kan kalau kita cerita agak panjang gitu ya, bahwa Kidam itu kan permulaan gitu. Terus di Idriskan itu kan disuruh belajar gitu, Kang. Siap. Di Nuhkan itu kan disuruh meluas gitu, makanya lambangnya samudra gitu. Sampai panjang gitu, akhirnya nanti ke Musa lah, akhirnya nanti jatuhnya ke apa dah. Itu kan semuanya hanya satu gitu, bagaimana kata kuncinya adalah tidak ada lagi keterpisahan antara aku dengan dia gitu, Kang. Oke, Kak. Dan mungkin diawali dengan menangis gitu ya, keluar air mata, tapi nanti akan dalam konteks bahwa kesenangan yang tidak ada alasan, itulah yang disebut dengan yang namanya unconditional love gitu, Kang. Cinta tanpa syarat, itulah puncak dari semua puncak. Bismillahirrahmanirrahim teh didinya gitu, Kang, di situ gitu. Ya, Kang. Gitu. Jadi udah atas nama gitu. Mau apa lagi kalau udah atas nama coba? Betul nggak, Kang? Betul, Kang. Dan bagaimana aku kesepian ketika dia selalu menemaniku gitu. Sejauh-jauh kita pergi dia yang akan menemani kok. Ya. Dan di situ kita akan mengurangi keterikatan kepada selain dia gitu, Kang. Nah itulah flow namanya. Nah itulah yang disebut wanci atau waktu. Kul hu Allahu ahad gitu. Udah. Demi masa misalnya. Wal asr gitu. Selesai, Kang. Gitu, Kang. Oke, Kang Anjrit, hatur nuhun, Kang. Ya, Abu, Dapat ya, Kang ya? dapat Dapat. pisan. Makasih udah jadi teman. Enjoykan perjalanan aja, saya. Kang, pokoknya mah, Kang. Enjoy, bentar lagi jadi wali Anda ya. Siap, Kang Anjrit. Siap. Dapat ya, Kang ya? Dapat pisan saya. Mudah-mudahan nanti, ada sesuatu, Kang. ikutan Zoom juga nanti malam. Oh siap, besok. Oh, Rabu kan? Rabu. Tanggal 9. Oh iya. Ya benar, nanti malam, sorry. Tanggal 9 Ya. nanti malam. Benar. Ya. Nah, saya Ya. jadi puyeng. Benar. Makasih, Nanti malam Kang kita Abu. bahas rada detail, Kang. Oke Siap, deh. Yo, hatur nuhun. Thank Kang you Anjrit. ya. Atur Sama-sama, nuhun. Nuhun. Thank you. Yo, sama-sama. Mantap, Kang Dey. Iya, hari ini sorry teman-teman lupa. Perasaan Wah, masih hari mantap Senin. Pak ya, bisa kayak gitu ya. Wah, keren, Kang. Duh, saya Wah, mantap. jauh, belum merasa sepi gitu. Nggak apa-apa. Kan kalau sepi nggak ada, yang penting uang banyak, Kang. Udah, Saya mau masih di situ. nggak apa-apa. Aduh, saya mah Nabi Sulaiman aja lah ya. Benar. Tapi menarik sih, Kang. Once kita nanti masuk ke fase-fase itu memang ya gimana ya? Betul. Orang kebanyakan yang ngelihat gitu, aku enggak. Betul. Orang kebanyakan begitu, aku enggak gitu. Betul. Menarik sih, Kang. Betul, menarik Kak ya. Mm-mm. Seru lah. Anyway, teman-teman, nanti malam sorry ya tadi saya lupa. Iya, sekarang tanggal 9 ya. Nanti malam jangan lupa jeda semesta 19.30 WIB. Nah, yang teman-teman mau ya. join masih bisa silakan untuk daftar. Nah, ke situ tuh daftarnya. Ini teman-teman nomor WA-nya tuh, jangan lupa tuh. Yang mau daftar jeda semesta. Kalau saya masih pernah ngerasa sepi itu ya pas bangkrut ya. Bisa ngapa-ngapain karena orang mau deket juga gak mau gitu Karena pasti diinjaman duitnya. Itu saya mah pernah saya ngerasa sepi gitu kan. Aduh sepi gini hidup gitu kan, gak ada yang mau bantu, gak ada yang apa gitu. Saat saya terpuruk ternyata ya. Tuh, Kang. Nah, cuman sebaliknya juga jadi nggak usah ngerasa jadi sok-sok aneh juga sih gitu. Nggak usah nunjukin juga sih gitu. Betul ya, biasa aja. Makanya kata kunci yang paling penting kalau nggak ditanya, udah aja gitu. Betul. Halo, turun tuh ya, ibu siapa tadi? Karena semua yang kita ketahui bukan untuk semua orang, Kang. Betul ya. Beda-beda ya. Beda-beda.
Kenapa ada Apalagi yang nggak rasul? kenal kan. Kenapa ada rasul, ada wali, ada nabi, ada apa? Kan itu juga beda-beda gitu, ya. Ada santri, ada ustadz gitu istilahnya, ada jemaah, ada yang Betul. ini. Betul. Beda-beda ya. Betul. Anda tuh di jemaah saja levelnya. Gak usah kencang jauh, gak usah ini ya, gak usah tinggi-tinggi ya. Nanti kita agak laku ya. Tapi jangan salah Kang, jemaah yang ngisi canceling jangan lupa. Iya. Iya. Udahlah ya, Anda jadi jemaah aja yang banyak ya. Biar apa? Biar canceling selalu penuh.